guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Ini melanjutkan video sebelumnya ya, berkaitan dengan cara penggunaan joystick untuk mengendalikan motor servo. Nah, kemarin untuk motor servo kita gerakan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kembali lagi ke posisi semula. Nah, sekarang akan kita coba supaya ketika kita tekan seperti ini, kita lepas, ini tidak kembali seperti itu ya. Oke, untuk kemarin sketnya kita pakai yang seperti ini ya. Nah, ini dia, ini untuk sketnya. Kita ada nilai potensio, nilai analog input yang kita mappingkan ya, dari 0 sampai 180 derajat. Nah, kendalanya ini adalah ketika kita tekan seperti ini ya, kita arahkan seperti ini akan bernilai 0 ya. Ketika kita lepas, ini akan bernilai 500 gitu ya. Ya, estimasi sekitar 500-an ya. Kita arahkan seperti ini 180 ya. Kita lepas, ini akan kembali. Nah, sekarang kita akan coba ketika kita arahkan seperti ini tidak kembali gitu ya. Oke, langsung saja kita coding. Oke teman-teman, untuk rangkaiannya, skemanya seperti kemarin ya. Di sini ada joystick sebagai input analog. Ini kita hubungkan masing-masing ke ground sama positif 5 volt untuk powernya. Lalu sebagai analog inputnya ini di pin A0 ya untuk VRX, pin A1 untuk VRY. Ini sama seperti kemarin. Lalu kemudian untuk motor servo ini sama, sinyalnya di pin 3 ya. Ini masing-masing untuk poweringnya ya. Untuk kabel warna merah kita hubungkan ke positif 5 volt dan ground ini ke ground. Untuk yang servo kedua ini sinyalnya ini di pin nomor 5. Oke, lalu untuk poweringnya sama ya, 5 volt di kabel warna merah, ground di kabel warna coklat atau hitam. Oke ya. Baik teman-teman, kita langsung saja mulai coding dari awal ya. Kita turunkan yang ini. Oke, kita masukkan include library yaitu motor servo. Oke, untuk servonya, servo ini ada servo 1, kemudian servo 2. Oke, titik koma enter. Oke, lalu untuk berikutnya ini kita tuliskan integer, ini pot X sama dengan A0. Oke, koma pot Y sama dengan A1 ini ya, titik koma. Lalu kita masuk ke void setup, kita tab saja di sini, terus kita tuliskan servo 1 titik touch. Kita masukkan di pin 3 untuk servo 1 titik koma, kemudian servo 2 touch, kita masukkan di pin nomor 5. Oke, titik koma enter. Kemudian pin mode ya, ini kita tuliskan pot X, ini sebagai input, kurung tutup titik koma enter. Kemudian pin mode lagi sebagai pot Y, nah ini sebagai input juga, kurung tutup titik koma. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk void setupnya. Oke, berikutnya kita masuk ke void loop teman-teman ya. Kita hapus dulu yang ini, kemudian tab, lalu kita ketikkan if, kemudian kurung buka analog read. Nah, ini kita masukkan pot X ya, kemudian kurung tutup, lalu lebih dari sama dengan, nah ini kita tuliskan 1018 ya,
supaya tidak mepet. Kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka, enter. Kita tuliskan servo 1 dot write, kemudian kurung tutup servo 1 dot read. Nah, ini kita buat kurung buka kurung tutup, kemudian plus 1 ya teman-teman, kurung tutup kemudian titik koma. Oke, enter. Lalu kita berikan delaynya kurang lebih 15 ya, kita buat 15 saja ya. Oke, seperti ini kita oke, sudah benar ya, kita tap aja ya di sini. Oke, berikutnya kita tinggal copy saja yang ini ya supaya cepat. Copy paste di sini ya, rapikan, seperti ini ya. Lalu kita ganti untuk nilai ini ya, nilainya ini kita ganti kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Nah ya, seperti ini ya. Nah, untuk servo yang kita baca ya, ini di servo nomor 1. Oke, masih di servo nomor 1, tapi ini minus 1 ya untuk nilainya ini ya. Oke, lalu berikutnya untuk servo yang kedua, ini tinggal kita copy saja teman-teman. Kita copy, nah di sini. Oke, di sini kita ganti pot Y. Ini servo 2, ini servo 2. Lalu yang berikutnya ini kita ganti juga pot Y. Ini servo 2, ini servo 2. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya ini coba kita compile dulu. Oke, kita simpan set joystick servo gitu ya, save. Oke, ada kesalahan di sini, O nya kurang ya. Oke, kita compile lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya kita langsung saja upload. Kita pastikan dulu Arduino boardnya ini sudah sesuai Arduino Uno ya. Lalu berikutnya untuk kompornya ini di COM9. Oke, sudah sesuai, langsung saja kita upload. Oke, sudah terupload. Sekarang kita tes. Coba kita tes. Oke, ini tidak kembali ya teman-teman ya. Oke ya. Yang satunya, ya ini juga tidak kembali. Ini berarti sudah oke ya teman-teman untuk coding kita ya. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman ya, untuk setting supaya servo tidak kembali lagi ke posisi awal. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan nantikan terus video-video saya berikutnya.